Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Yuliana, ingin mempresentasikan tentang materi osilasi pegas. Yang pertama ada abstrak. Abstrak osilasi pegas adalah fenomena alami di mana suatu benda bergerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangannya. Osilasi ini terjadi karena gaya pemulih yang dihasilkan oleh pegas saat ditarik atau dipijak. Beberapa konsep penting dalam osilasi pegas melibatkan hukum Hooke, frekuensi osilasi, amplitudo, dan periode. Osilasi pegas memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang, termasuk dalam mesin, alat musik, dan ilmu fisika. Pemahaman yang baik tentang osilasi pegas penting untuk mengatasi masalah dan merancang sistem yang melibatkan fenomena ini. Kata kuncinya ada osilasi pegas, hukum Hooke, frekuensi, amplitudo. Terus ada di sini kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Ini adalah latar belakangnya. Latar belakangnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangatlah membantu dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya pada saat melakukan praktikum kali ini yaitu tentang osilasi pegas, yang mana sering atau dapat dijumpai di lingkungan sekitar. Adapun contohnya dalam kehidupan manusia yaitu pergerakan kipas angin yang ke kiri dan ke kanan, gerakan yang diberikan ketika memainkan ayunan. Gerak osilasi juga merupakan gerakan yang berulang dari suatu benda, di mana setelah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi keseimbangannya. Adapun tujuannya yaitu ada 3. 1. Menentukan besar gaya sistem pegas, menentukan besar gaya harmonik, menentukan besar konstanta gaya sistem pegas. Dan adapun permasalahannya, bagaimana menentukan pegas konstanta. Yang kedua, bagaimana mempelajari hubungan konstanta pegas dengan periode osilasi pegas. Dan yang ketiga, bagaimana menentukan gerak harmonik. Bab 2 yaitu teori. Teori osilasi pegas merupakan salah satu bentuk gerak benda yang cukup banyak dijumpai gejalanya. Contohnya bandul jam yang berayun, piringan dalam jam beker yang memutar, botol yang timbul tenggelam dalam air, dan balok yang digantungkan pada sebuah pegas. Osilasi juga dijumpai secara analogis pada rangkaian listrik yang melibatkan induktor dan kapasitor. Persamaan gerak osilasi dapat diturunkan dari 2 buah hukum gerak, yaitu hukum 2 Newton dan hukum Hooke. Dan adapun pengertian dari osilasi harmonik yaitu suatu gerak osilasi benda yang dipengaruhi oleh gaya pemulih yang linier dan tidak mengalami gesekan sehingga tidak mengalami pengurangan atau disipasi tenaga. Osilasi ini juga dapat diartikan sebagai suatu sistem yang bergetar di mana gaya pemulih berbanding lurus dengan negatif kesimpangannya. Adapun contoh gambar dari pegas, bisa lihat. Ini yang pertama, pegas berada pada titik keseimbangan. Yang kedua, pegas ditarik ke kanan sebesar keseimbangan. Yang ketiga, pegas ditarik ke kiri atau ditekan sebesar dari titik keseimbangan. Kita masuk ke bab 3, metodologi. Adapun di sini bokart. Terus ini alatnya yaitu statif, penggaris, beban gantung, pegas, dan bandul. Adapun prosedur kerjanya, yang 1, siapkan beban, statif, dan mistas. Yang kedua, gantung pegas pada statif. 3, jepit mistas pada penjepit yang terletak di bawah pegas. 4, ukur dan catat pertambahan panjang pegas. Ini ada pengolahan datanya. Sini kita masuk ke bab 4, analisa data dan pembahasan. Di sini ada tabel data, tabel 2, tabel 1, tabel 2. Dan di sini ada contoh grafik dari data 1. Ini hubungan M dan T, ini hubungan M dan T kuadrat.
grafik di update kedua, ini hubungan M dan T juga, dan ini hubungan M dan T kuadrat. Dan di sini ada perhitungan regresi linear spring constant 4. Dan di sini regresi linear spring constant 6. Adapun pembahasannya, dari data tersebut dapat dilihat bahwa masa beban dapat mempengaruhi periode. Semakin besar masa yang diberikan untuk suatu pegas, maka waktu yang diperlukan juga semakin lama. Begitu pula sebaliknya, lalu dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi nilai konstanta pegas yaitu masa beban yang diberikan. Di sini kita masuk bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, jika suatu pegas diberikan beban maka akan mengalami pertambahan panjang, dan jika dilepas akan kembali ke panjang semula. Jika semakin berat atau semakin besar beban yang digantungkan pada pegas, maka waktu yang diperlukan untuk berosilasi pun semakin besar. Adapun syaratnya, sebaiknya mempelajari materi sebelum melakukan praktikum, teliti saat pengukuran panjang menggunakan mistar. 3. Sebaiknya dilakukan secara berulang supaya tidak terjadi kesalahan. Cukup sekian dari presentasi saya. Jika kurang jelas mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.